ya mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong. Striker Bologna Dalingga resmi dinaturalisasi, Garuda dapatkan mesin gol ex Liga 1 dan Serie A. Naturalisasi itu sebagai katalisator untuk peningkatan prestasi. Nah, karena itu menurut saya ke depan yang dinaturalisasi jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Sekalian yang memang kualifikasinya grade A. Komisi 10 mendukung, ya, semua fraksi mendukung dengan tentu saja catatan-catatan. Itu berbagai hal akan kami bahas lebih dalam lagi terkait perkembangan keolahragaan nasional. Mulai dari beberapa tahun sebelumnya kita sudah lakukan naturalisasi dan memang ada dampak yang cukup. Timnas Indonesia resmi mendapatkan suntikan tenaga baru yang luar biasa jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tijs Dalingga, penyerang tajam milik Bologna FC asal Belanda, telah dinaturalisasi dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak hanya menambah kekuatan lini depan, Dalingga juga mencetak sejarah sebagai pemain termahal yang pernah membela Merah Putih. Langkah cepat ini diambil oleh PSSI sebagai respon atas cedera serius yang dialami oleh striker utama Indonesia oleh Romeni. Dalam kondisi darurat tersebut, nama Tijs Dalingga muncul ke permukaan sebagai solusi terbaik. Dalingga yang memiliki nilai pasar fantastis sebesar 208,58 miliar atau sekitar 12 juta euro, dinilai sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Garuda. Pemain kelahiran Groningen, Belanda pada 3 Agustus 2000 ini memiliki tinggi badan 1,90 meter dan bermain sebagai penyerang tengah. Sepanjang musim 2024-2025, ia tampil impresif sebagai Bologna di Serie A dengan catatan 43 penampilan, 7 gol, dan 3 assist di berbagai kompetisi termasuk Coppa Italia dan Liga Champions. Dengan mahar transfer sekitar 18 juta euro, Dalingga lebih dulu meniti karir di FC Emmen, FC Groningen, Excelsior, dan Toulouse. Ia menjadi top skor Eerste Divisi musim 2021-2022 dan turut mengantarkan Toulouse menjuarai Coupe de France 2022-2023. Musim lalu, Dalingga ikut membawa Bologna juara Coppa Italia 2024-2025. Langkah naturalisasi Dalingga bukan tanpa kontroversi. Ia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari Tanjung Priuk. Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun enggan berkomentar lebih jauh terkait asal-usul Dalingga, sembari menekankan pentingnya menjaga privasi dan proses hukum yang tengah berjalan. Saya nggak bisa komen. Kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami dari PSSI menjaga proses ini dengan baik, ujar Erick Thohir. Kabar ini menjadi sorotan tak hanya di Indonesia, namun juga internasional. Media Korea Selatan NET bahkan menyebut bahwa jika proses naturalisasi Dalingga rampung, maka Indonesia akan menjadi striker kelas bos terakhir, yang berpotensi mengangkat level permainan Garuda di level Asia. Dengan usia yang masih 25 tahun dan kontrak panjang di Bologna hingga Juni 2028, Dalingga membawa harapan besar. Ia akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ASEAN Cup 2024, dan turnamen besar lainnya. Daya dobraknya yang terbukti di Eropa diharapkan mampu menutupi kekosongan sementara akibat cedera oleh Romeni. Dalingga diprediksi akan melakoni debutnya bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Jepang yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Kini, semua mata tertuju pada Tijs Dalingga, striker elit Eropa yang akan menjadi senjata baru timnas Indonesia dalam meretas sejarah di panggung internasional. Sorotan kembali tertuju pada rencana naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kali ini, nama striker klub Serie A Bologna FC, Tijs Dalingga, yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta, mencuat sebagai kandidat terkuat.
Langkah PSSI mengincar Dalingga bukan tanpa alasan. Pasalnya, stiker naturalisasi sebelumnya oleh Romeni mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, stiker andalan timnas Garuda itu harus absen panjang, termasuk tidak bisa bermain di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam situasi darurat tersebut, PSSI kabarnya bergerak cepat. Akun @kabarbola_garuda pertama kali membocorkan informasi mengejutkan tersebut. Mereka menyebut PSSI tengah mengincar striker kelas A dari klub Serie A Italia. Dan sosok itu adalah striker Bologna Tijs Dallinga. Tijs Dallinga lahir pada 3 Agustus 2000 di Groningen, Belanda. Saat ini, sang striker masih terikat kontrak dengan Bologna hingga 30 Juni 2028 dengan tinggi 185 cm dengan naluri mencetak gol tinggi. Pemain ini juga memiliki nilai pasar fantastis. Harga pasarnya mencapai 208,58 miliar. Jika dia sah menjadi warga negara Indonesia, akan menggeser Jaitsas yang berbanderol 130 miliar sebagai pemain termahal di timnas Indonesia. Ia sempat memperkuat Excelsior Rotterdam dan mencuri perhatian saat membela Toulouse FC di Liga Prancis. Ia tampil memukau di Liga Eropa, termasuk saat membobol gawang Liverpool dalam 2 leg grup E musim 2023/2025. Tidak hanya itu, prestasi individunya juga mencolok. Pada musim 2021/2022, dengan torehan 32 gol dia tampil sebagai top skor Kaukan kampion divisi. Pada musim 2022/2023, Dallinga membuktikan ketajamannya membobol gawang lawan dengan tampil sebagai pencetak gol terbanyak COP dengan 6 gol. Gelar juara juga ia koleksi, termasuk Piala Prancis 2023 bersama Toulouse dan Coppa Italia 2025 bersama Bologna. Penampilan yang cukup mumpuni membuat pelatih Ronald Koeman memanggilnya Dallinga ke timnas Belanda senior pada 21 November 2025 dan mendapat kesempatan bermain 45 menit. Selain itu, dalam 9 pertandingan bersama dengan timnas Belanda U19 dan U21, mencetak 2 gol. Musim lalu, dia tampil reguler bersama klub Serie A Bologna. Ia turun dalam 43 pertandingan di Serie A Coppa Italia. Ia mencetak 7 gol dan 3 assist dalam total 1823 menit bermain. Jika Dallinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi solusi jangka panjang lini serang timnas Indonesia. Apalagi, keberadaan Jaitsas dan Sandy Walsh menunjukkan pemain naturalisasi berkualitas mampu langsung menyetel dengan skema Sintayong. Bila proses naturalisasi Dallinga berjalan lancar, publik sepak bola Indonesia boleh berharap banyak dari duet lini belakang dan depan yang sama-sama berstandar Eropa.